La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Alhamdulillahi hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pencinta Facebooker di mana saja berada, sebelum kita lebih jauh membicarakan episode 1 tentang sejarah pelaksanaan manasik haji, maka sebagai tabarruk kepada pendiri Nahdlatul Ulama, maka kita hadiahkan surah Al-Fatihah kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Semoga insyaallah kita beroleh semua berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ala hadhihi an-niyyah wa kulli ni'matin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'akrim nuzulahu wa wassi madkhalahu wa taqabbal hasanatu wa qina sayyi'atihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Teman-teman sekalian, para Facebooker yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa saya berkeinginan untuk menguraikan, membahas tentang fikih haji Indonesia? Oleh karena ini saya anggap sesuatu yang sangat penting, mengingat kebutuhan daripada umat Islam, khususnya para jemaah haji Indonesia, di saat sedang menunggu keberangkatan yang di beberapa daerah bervariasi, khusus misalnya di Provinsi Gorontalo itu sudah sampai pada 13 tahun daftar tunggu waiting list, dan di daerah-daerah lain ada yang 30 tahun, bahkan ada yang sampai 44 tahun masa menunggu. Maka di saat ini sambil menunggu keberangkatan, ada baiknya beliau-beliau para jemaah haji itu diperkenankan tentang manasik haji, meskipun keberangkatannya itu masih sangat jauh, masih sangat lama. Karena itu mudah-mudahan insyaallah Allah memberikan keberkahan kepada kita sekalian. Pada episode 1 ini kita akan berbicara tentang sejarah pelaksanaan manasik haji. Tapi sebagaimana kebiasaan saya ketika memberikan manasik haji maupun manasik umroh untuk jemaah haji dan umroh, saya selalu mengajak kepada para jemaah umroh dan jemaah haji untuk melantunkan talbiyah. Mudah-mudahan ini menjadi getaran hati mereka untuk senantiasa mengingat dan sekaligus menenteramkan jiwa mereka, sehingga kecintaan mereka terhadap manasik haji itu akan terwujud. Maka pada kesempatan ini saya mengundang kepada kita sekalian untuk bersama-sama bertalbiyah
Semoga insya Allah yang belum berhaji semua insya Allah ditakdirkan oleh Allah dengan talbiyah ini akan melaksanakan ibadah haji maupun umrah, dan yang sudah melaksanakan ibadah haji maupun umrah juga insya Allah akan ditakdirkan Allah untuk dipanggil kembali melaksanakan ibadah umrah maupun ibadah haji. Astagfirullahaladzim. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. Mudah-mudahan talbiyah kita rahmati Allah Subhanahu wa taala bisa membuat kita lebih mencintai tentang manasik haji maupun manasik umrah. Sayang sekali pada tahun ini 1441 Hijriah 2020 Miladiah, jemaah haji Indonesia karena pandemik COVID-19 itu sayang sekali tidak bisa melantunkan talbiyah di Padang Arafah yang agung karena pandemik corona ini. Tetapi pada tahun ini tetap dilaksanakan penyelenggaraan ibadah haji oleh Arab Saudi dan penduduk-penduduk yang ada di sekitar Arab Saudi. Mudah-mudahan insya Allah tahun depan itu insya Allah pelaksanaan ibadah haji bisa kembali dilaksanakan secara baik, secara lancar dan aman. Saudara-saudara sekalian, kalau kita berbicara tentang manasik haji, tidak bisa terlepas dari sosok yang bernama Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam yang di dalam beberapa literatur sejarah itu lahir di Mesopotamia, yang kalau sekarang kita kenal mungkin dengan Irak. Kemudian beliau sekitar tahun 1686 sebelum kelahiran Isa Al-Masih. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah sosok peletak dasar atau inspirator penyelenggaraan ibadah haji yang turun-temurun diwariskan dari beliau hingga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dengan saat ini. Maka oleh karena itu ketika berbicara tentang sejarah perhajian itu tidak bisa kita lepas dari sosok yang namanya keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana sehingga
istilah penyelenggaraan ibadah haji di Mekah ini muncul. Sebagaimana kita ketahui, ketika dulu ada raja di Irak yang bernama Namrud, beliau atau Raja Namrud ini, dia berusaha untuk mengumpulkan seluruh atau semua gadis-gadis cantik yang ada di sekitar kerajaannya untuk dipersunting menjadi istrinya. Nah, muncullah seorang gadis yang sangat cantik, murah hati, sopan santun, yang juga ingin dipersunting oleh Raja Namrud, yang kemudian kita kenal namanya adalah Sarah. Tetapi karena doa-doa dan munajat dari Sarah ini, maka dia luput dari kejaran Raja Namrud laknatullah alaih. Nah, kemudian setelah Raja Namrud ini gagal mempersunting Sarah, maka oleh Raja Namrud dihadiahkan seorang budak yang bernama Hajar. Nah, inilah kemudian merupakan cikal bakal dua sosok perempuan yang sangat berjasa pada diri Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Maka di dalam riwayat-riwayat disebutkan bahwa ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam pada sampai umur sekitar 97-98 tahun, maka dia harus memperoleh keturunan untuk melanjutkan risalah kenabian dan perjuangan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka ada atas desakan daripada istri Nabi Ibrahim, yaitu Sarah, maka karena melihat kondisi Sarah yang menurut kacamata biologis sudah tidak mampu lagi melahirkan karena kondisinya sudah begitu tua, maka oleh Sarah membujuk suaminya Ibrahim alaihissalam untuk mempersunting seorang perempuan yang nanti kelak akan melahirkan keturunan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Maka oleh atas saran dan usul daripada Sarah, dipersuntinglah, dinikahilah Hajar. Selang beberapa waktu kemudian, para teman-teman Facebooker, kita cerita santai tentang sejarah ini. Ketika Hajar sudah mulai mual-mual, kemudian sudah dinyatakan hamil, sudah jelas kehamilannya, maka secara manusiawi muncullah sifat dasar perempuan, kewanitaan, sifat dasar kewanitaan dari Sarah ini. Nah, kecemburuan dan iri hati berlanjut sampai kepada puncaknya ketika Hajar benar-benar telah melahirkan sosok anak yang kemudian di dalam Al-Quran disebut "Wabashshirhum bighulamin halim". Jadi akan dikabarkan kepada Nabi Ibrahim itu seorang anak yang begitu penyantun, maka benar-benar sudah semakin tersiksa hati, jiwa, pikiran daripada Sarah ini. Nah, oleh karena itu, untuk menengahi pertengkaran antara Hajar dengan Sarah atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi Ibrahim bersama Ismail yang kecil, kemudian istrinya Hajar, dibawalah dari negeri Syam. Jadi tadi setelah tinggal Nabi Ibrahim dan keluarganya di Syam, lalu kemudian diperintahkan Allah untuk meninggalkan Syam menuju sebuah kampung lembah yang disebut kemudian dengan nama Bakka.
Facebooker yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di tengah perjalanan beberapa kali Nabi Ibrahim itu menyela kepada Jibril, karena yang mengantar mereka adalah Jibril alaihissalam. Beberapa kali di tempat persinggahan ketika Nabi Ibrahim ini melihat sebuah taman yang begitu subur, hijau, kurma-kurma begitu baik, subur, maka Nabi Ibrahim mengatakan di sinilah. Tetapi Jibril mengatakan bukan di sini Ibrahim, tapi akan berlanjut. Hingga dalam sejarah itu tarikh disebutkan beberapa kali persinggahan, kemudian berhentilah dia di sebuah lembah yang kemudian disebut sebagai Bakkah. Nah, disinilah asal muasalnya penduduk atau orang pertama yang tinggal di Bakkah yang didatangi itu adalah Hajar beserta anaknya Ismail alaihi salam dan Nabi Ibrahim. Hajar radhiyallahu anha, kemudian Ibrahim alaihi salam. Teman-teman sekalian, ada sebuah dialog yang sangat penting di sini ketika sudah sampai beberapa hari kemudian Nabi Ibrahim harus pulang ke negeri Syam. Nah, ketika Nabi Ibrahim sudah mulai meninggalkan anaknya, disinilah ada dialog. Ketika bertanya, Hajar bertanya kepada Ibrahim. Dia lihat gelagat, sepertinya ini Nabi Ibrahim mau meninggalkan dia beserta anaknya. Lalu kemudian dia bertanya, Allahu amaraka bihada ya Ibrahim. Apakah Tuhanmu yang memerintahkan engkau meninggalkan diriku dalam kondisi seperti ini beserta anak-anakku, di mana tidak ada pepohonan, tidak ada makanan, tidak ada air, lembah yang sangat tandus? Nabi Ibrahim hanya menjawab, "Na'am, ini adalah perintah Allah." Dalam hati kepiluan Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan anak-anaknya di sebuah bukit Kubais. Disitulah Nabi Ibrahim dia berdoa sebagaimana di dalam Al-Quran, Rabbi inni askantu min dhurriyyatin biwa'din ghairi zi zar'in 'inda baitikal muharram rabbana liyuqimas salat faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Ya Tuhanku, sesungguhnya saya telah menempatkan istriku dan anak-anakku di sebuah lembah Zizaran 'inda baitikal muharram, tidak ada apa-apa, tidak ada pepohonan, buah-buahan, makanan, air, tidak ada apa-apa di dekat daripada 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimas shalah, semoga nanti kala itu akan mendirikan salat orang-orang yang datang. Kemudian faja'al afidatan minan nas, maka nanti kelak doa Nabi Ibrahim, faja'al afidatan minan nas, jadikanlah tambatan hati setiap orang cintanya kepada Baitullah. Warzuqhum minats tsamarat. Jadi ada beberapa rangkaian doa Nabi Ibrahim. Warzuqhum minats tsamarat, dan berikanlah mereka rezeki buah-buahan. Nah, ini karena doa Nabi Ibrahim, para jemaah haji, jemaah umrah bisa menyaksikan kalau kita melihat ke kiri dan ke kanan, ke depan, ke belakang, sebenarnya Mekah ini adalah daerah yang sangat gersang, yang tidak semua pepohonan bisa tumbuh dan buah-buahan bisa tumbuh. Tetapi alhamdulillah atas izin Allah, ketika haji dimulai, ketika jemaah umrah mendatangi, semua jenis makanan dan buah-buahan itu ada di saat itu. Inilah doa Nabi Ibrahim, warzuqhum minats tsamarat. Teman-teman sekalian, para Facebooker yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian di beberapa doa, di beberapa ayat Al-Quran juga, ada satu ayat Al-Quran juga yang merupakan doa Nabi Ibrahim ketika sesaat meninggalkan anaknya Hajar beserta dengan Ismail. Dia berdoa kepada Allah, Rabbana wab'ath fihim rasula yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Jadi
doa Nabi Ibrahim, ya Allah, utuslah seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang membacakan ayat-ayatmu. Nah, inilah kemudian para beberapa mufassir menyebutkan bahwa salah satu doa yang makbul Nabi Ibrahim adalah ketika dia berdoa, ya Allah, datangkanlah seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, dari kalangan bangsa Arab. Nah, oleh karena itu ketika kita melihat hanyalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seorang nabi dan rasul yang berasal dari keturunan bangsa Arab. Selain itu adalah keturunan non bangsa Arab. Nah, sebelum kita melihat kondisi Ismail dan anaknya Hajar, nah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam pulang ke negeri Syam untuk melihat anaknya anaknya Sarah, lalu kemudian Allah berfirman di dalam Al-Quran, fabashir bi gulamin alim. Jadi ternyata juga ketika Nabi Ibrahim pulang, umurnya sudah 99 tahun, Sarah juga diberikan kabar gembira oleh Allah yang nanti dia akan mempunyai anak yang alim, cerdas. Maka kemudian diberilah nama anak Sarah itu, namanya Ishak alaihissalam. Nah, Ishak inilah yang kemudian di dalam sejarah melahirkan Nabi yang bernama Yakub, dan Yakub nanti melahirkan 12 bersaudara, di antaranya adalah Nabi Yusuf alaihissalam, yang kemudian sejarah juga menyebutkan bahwa ke-12 anak daripada Yakub ini yang hari ini kita kenal dengan Bani Israel. Minum dulu pemirsa. Ya. Nah, oleh karena itu Nabi Ibrahim yang mempunyai istri pertama yang disebut dengan Sarah, yang kemudian melahirkan Yakub, Ishak, kemudian Ishak melahirkan Yakub, Yakub melahirkan Yusuf, sampai kepada Nabi Isa alaihissalam. Semuanya dari mereka ini bukan bangsa Arab. Satu-satunya Nabi yang berbangsa Arab itu adalah Nabi Ismail alaihissalam, yang kemudian nanti melahirkan sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa betapa kalau kita mau berbicara tentang teologi agama-agama, ternyata disinilah sebenarnya perjumpaan agama samawi ketika millata Ibrahim, agama Nabi Ibrahim yang melahirkan agama-agama samawi, yang kemudian di sini kita kenal dengan agama-agama besar, Yahudi, Nasrani, kemudian Islam. Disinilah sebenarnya perjumpaan di mana titik satunya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Selesai cerita tentang Sarah yang melahirkan anaknya Ishak, kemudian kita kembali ke kondisi Hajar beserta anaknya Ismail alaihissalam. Nah, semenjak ditinggalkannya Hajar bersama anaknya tanpa makanan, tanpa minuman, disinilah ketika perjuangan seorang ibu, tidak ada suami, kemudian anaknya Ismail alaihissalam dalam keadaan lapar, dalam keadaan dahaga, memerlukan makanan. Kalau sudah hampir Nabi Ismail alaihissalam ini meninggal karena kelaparan dan kehausan, maka Hajar alaihissalam berlari ke Bukit Safa. Ketika sampai kepada Bukit Safa, dia melihat ke arah Marwah, berharap bahwa di sana juga ada air, ada penghidupan. Dia lari lagi ke Bukit Marwah. Kemudian dari Bukit Marwah, setelah sampai di Bukit Marwah, dia melihat lagi ke Bukit Safa. Dia dengar ada sumber air. Dia lari lagi ke Bukit Safa. Sampai kemudian 7 kali
Siti Hajar melakukan perjalanan, inilah yang menjadi salah satu manasik haji, bahwa sa'i dari Bukit Safa ke Bukit Marwah itu. Sampai ketika Bukit Marwah 7 kali ini dia lihat Nabi Ismail mengepak-ngepakkan kakinya. Lalu kemudian dilihatlah kaki Nabi Ismail alaihissalam, ternyata di situ ada air, sumber air. Maka oleh Hajar disebutlah ketika muncul itu air berasal dari kaki Nabi Ismail alaihissalam, lalu kemudian menyebut Zamzam yang artinya tampung itu air. Dalam sejarah Hajar berusaha untuk mencari pasir untuk dia tampung ini air. Berita tentang adanya air ini kemudian dikembangkan, karena pada saat itu beberapa saat kemudian datanglah kabilah Jumhur. Jadi ada kabilah yang datang, karena di jauh mata memandang dia lihat, kepala kabilah ini dia lihat ada burung banyak. Menurut firasatnya, di mana ada burung yang banyak, di situ ada penghidupan air, di situ ada oasis. Maka berangkatlah kabilah Jumhur ini ke tempat itu, dan benar di situ ditemukan Hajar bersama anaknya Ismail yang sementara menimbun air dari Zamzam ini. Nah, lalu kemudian setelah 3 tahun, riwayat ada mengatakan 4 tahun, kembalilah Nabi Ibrahim alaihissalam atas petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Ishak juga sudah lahir di negeri Yaman, maka Ibrahim datang atas petunjuk Allah untuk menjelaskan bagaimana tata cara pelaksanaan daripada pelaksanaan ibadah haji. Kemudian muncullah riwayat kisah penyembelihan kurban. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Ini cerita tentang berkurbannya Nabi Ibrahim alaihissalam mengorbankan anaknya Ismail alaihissalam. Nah, setelah singkat cerita, setelah pelaksanaan ibadah haji yang berdimensi tauhid yang dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, lalu kemudian beberapa tahun kemudian datanglah penguasaan Mekah di zaman Ammar bin Luhai. Ammar bin Luhai inilah yang membengkokkan ajaran tauhid Nabi Ibrahim alaihissalam. Pelaksanaan ibadah haji menjadi kotor. Lalu kemudian Ammar bin Luhai orang pertama yang memasukkan berhala di Masjidil Haram. Jadi ketika Nabi Ibrahim sudah membangun Ka'bah atas petunjuk Allah, karena memang di masa tahun 29.000 sebelum Masehi, masa Nabi Nuh, banjir bandang, Ka'bah ini hilang. Lalu kemudian atas izin Allah diberikanlah tugas Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail untuk membangun kembali Ka'bah ini. Wa idh yarfa'u Ibrahim wa Ismaila. Jadi ada dalam ayat itu disebutkan bahwa ketika Nabi Ismail dan Ibrahim diberikan tugas untuk menaikkan Ka'bah untuk dijadikan ritual ibadah. Nah, teman-teman Facebooker yang saya hormati, saya banggakan, lalu kemudian setelah pelaksanaan ibadah haji, kemudian ajaran Nabi Ibrahim yang berdimensi tauhid ini itu kemudian dikotori oleh orang pertama yang bernama Ammar bin Luhai. Inilah yang kemudian nanti di dalam sejarah
ada penyelenggaraan ibadah haji sudah melenceng dari apa yang pernah dicontohkan Nabi Ibrahim. Bahkan perilaku-perilaku Arab Quraisy zaman dahulu pasca Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sudah ada yang melakukan tawaf dalam keadaan telanjang, kemudian hewan-hewan kurban itu digantung di pintu Ka'bah, lalu kemudian dan sebagainya perilaku syirik yang dilakukan oleh suku bangsa Arab pada saat itu di bawah kendali Ammar bin Luhai. Teman-teman sekalian, sampailah ketika Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah. Tadi ketika doa Nabi Ibrahim, Rabbana wab'ats fihim rasula. Jadi ya Allah, utuslah seorang nabi, seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, nanti yang akan membacakan kitab-kitabmu, wa yu'allimul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim, dan melakukan penyucian. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi tugas pelanjut estafet penyelaksanaan dan penyelenggaraan ibadah haji. Nah, kita tahu bahwa masa-masa awal daripada Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, disitulah di suatu saat ada hadis yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu an. Di situ menyebutkan bahwa ketika Nabi bermimpi bahwa Nabi akan memasuki kota Mekah, maka disitulah kegembiraan kaum muslimin itu kemudian muncul bahwa sudah akan melaksanakan ibadah haji maupun ibadah umrah. Nah, pada tahun ke-6 Hijriah, teman-teman Facebooker, pada tahun ke-6 Hijriah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi atau memasuki kota Mekah dengan membawa pasukan 1.400 orang. Tetapi ketika sampai di perkampungan di barat daya Mekah, di kampung yang namanya Hudaybiyah, kemudian desas-desus tentang kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan angkatan perangnya itu dianggap oleh orang Quraisy, Arab Quraisy kafir pada saat itu bahwa Nabi Muhammad ingin berperang. Padahal sebenarnya Nabi Muhammad atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya datang karena kekangannya, hanya untuk melaksanakan ibadah umroh. Maka pada tanggal 25 Zulqa'dah tahun ke-6 Hijriah, di perkampungan yang namanya Hudaybiyah, disitulah pasukan kaum muslimin di bawah pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicegat oleh orang Arab Quraisy Jahiliyah pada saat itu, dan lalu kemudian diutuslah Suhail untuk melakukan perundingan terhadap maksud kedatangan Rasulullah. Nah, inilah yang kemudian dalam sejarah disebut sebagai perjanjian Hudaybiyah. Jadi pada tahun ke-6 Hijriah, Nabi beserta para sahabat belum sempat melaksanakan ibadah umroh. Jadi rencana Rasulullah melaksanakan ibadah haji maupun umroh pada tahun ke-6 Hijriah tanggal 25 Zulqa'dah dari Madinah itu tidak jadi melaksanakan pada saat itu, pada tahun itu, karena adanya perundingan. Nah, perundingan inilah yang kemudian di sini ada hal yang menarik, jemaah sekalian. Perundingan ini sesungguhnya kalau kita lihat butir-butir perjanjian Hudaybiyah itu sangat-sangat merugikan umat Islam. Tapi disinilah kebesaran hati Rasulullah. Apa yang menjadi, ada 5 butir perjanjian Hudaybiyah, tapi yang sangat dianggap oleh Abu Bakar, Umar, Ali marah besar ketika ada kop daripada perjanjian itu menyebut kata Bismillahirrahmanirrahim. Nah, inilah kata Bismillahirrahmanirrahim ini yang tidak diterima oleh bangsa Arab pada saat itu. Kata juru bicara dari Arab Quraisy,
kami tidak mengenal kata Ar-Rahmanir Rahim. Maka kami tidak setuju itu harus dicantumkan. Maka kebesaran hati Rasulullah, meskipun protes dari Abu Bakar, protes dari terutama dari Umar, dari Ali, bahwa ini adalah pelecehan terhadap kata Ar-Rahmanir Rahim, tapi oleh Rasulullah berbesar hati bahwa lebih baik menghindari korban berjatuhan. Kita melakukan gencatan senjata, lebih baik menghindari korban berjatuhan daripada bersitekan dengan ini. Maka karena tidak ada yang berani mencoret itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mencoret kata mencoret kata Ar-Rahmanir Rahim, dan hanya tertulis Bismika Allahumma. Nah, ini kalau kita lihat sejarah awal kemerdekaan, bahwa 7 kata syariat dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, ini juga menarik untuk dikaji kemudian. Kenapa Nabi SAW dengan berlapang dada dia sendiri yang mencoret? Kemudian coretan yang kedua adalah tidak hadza ma qada min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Orang Arab juga tidak mau menyebut, tidak mengakui kata Rasulullah. Jadi sebut saja ini adalah perjanjian apa yang disepakati bersama Muhammad bin Abdullah. Jadi Nabi juga yang mencoret gelarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini hal menarik, butuh nanti pada kesempatan berikut dikaji bahwa betapa kebesaran hati, kelapangan hati dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas nama kebersamaan, atas nama menghindari korban berjatuhan, dia rela untuk mencoret kata Bismillahirrahmanirrahim dan mencoret kata Rasulullah demi untuk apa? Menghindari korban. Ini menarik untuk dikaji. Tapi kita tidak kaji tentu itu. Nah, kemudian yang kedua, perjanjian berikutnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh melaksanakan ibadah umroh pada tahun berikutnya dengan catatan hanya 3 hari 3 malam bermukim di Mekah. Jadi tahun ke-6 Hijriah Nabi tidak jadi melaksanakan umroh. Pada tahun ke-7 Hijriah kemudian Nabi bersama sahabat-sahabatnya pada tahun ke-7 Hijriah melaksanakan ibadah umroh hanya 3 hari 3 malam bermukim di Mekah. Tapi begitu sepulangnya Nabi SAW, disitulah dikabarkan berita baik dari Allah Subhanahu wa taala kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa akan datang masa tidak waktu lagi, tidak begitu lama, insya Allah nanti Muhammad bersama dengan kaum muslimin akan memasuki kota Mekah dalam keadaan aminin, muhallikina ru'usakum wa muqassirina la taqafun, tanpa ketakutan, tanpa kekhawatiran, dengan mencukur kepala akan melaksanakan ibadahnya, tidak itu dijanjikan oleh Allah. Dan pas ketika tahun berikut tahun 8 Hijriah, Nabi beserta dengan pasukannya melakukan Fathu Makkah. Pembebasan atau penaklukan kota Mekah. Nah, pada masa penaklukan kota Mekah inilah Nabi menjelaskan kepada sahabat-sahabatnya tentang bagaimana tata cara melaksanakan ibadah haji, bagaimana tata cara melaksanakan ibadah umrah. Jadi secara singkat dijelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lewat dari 4 kali melaksanakan ibadah umrah. Jadi yang pertama di tahun ke-7 Hijriah itu melaksanakan umrah sebanyak sekali. Kemudian pada saat Fathu Makkah melaksanakan 2 kali. Kemudian sebenarnya di tahun ke-9 Hijriah Nabi juga akan melaksanakan ibadah haji maupun umrah pada tahun ke-9 Hijriah, tetapi karena Nabi diperhadapkan pada perang Tabuk untuk menghadapi bangsa Romawi pada saat itu, maka Nabi hanya mengutus Amirul Hajj kalau mungkin kita ini mengutus Abu Bakar
menjadi delegasi pelaksanaan ibadah haji dan kemudian membawakan dekret Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa isi dekret? Dekretnya adalah karena perjanjian Hudaybiyah ini kaum musyrikin melakukan pelanggaran-pelanggaran. Ada 5 butir itu hampir semua dilanggar oleh Arab Quraisy jahiliyah pada saat itu. Disinilah kemudian ada dekret yang keluar di tahun ke-9 Hijriah. Muncullah dekret itu bahwa tidak diperkenankan lagi Arab Quraisy untuk memasuki Masjidil Haram ba'da amin hada. Di dalam Al-Quran itu tidak boleh lagi memasuki Masjidil Haram setelah tahun ini. Kenapa? Innamal musyrikuna najasun. Karena orang musyrik itu adalah najis, tidak boleh lagi masuk wilayah daripada Masjidil Haram. Nah, dekret inilah yang disampaikan kepada Arab Quraisy pada saat itu, dan pas di tanggal 10 Zulhijjah tahun ke-10 Hijriah, Nabi beserta dengan masyarakat Madinah, di antaranya juga ada orang-orang non-Muslim, orang Arab, Nabi ajak untuk melakukan perundingan. Kemudian pada tahun ke-10 Hijriah Nabi melaksanakan ibadah haji yang kemudian kita kenal sebagai Haji Wada. Jadi Haji Wada. Nah, ada yang terlupakan di antara 4 kali Nabi melaksanakan ibadah umroh, 3 kali di luar daripada 3 kali di luar daripada musim haji, kemudian 1 kali di musim haji. Ada empat peristiwa yang kemudian inilah yang menjadi nanti cikal bakal tentang tata cara mencium Hajar Aswad. Jadi ketika pertama kalinya pada tahun ke-7 Hijriah Nabi memasuki kota Mekah dan melaksanakan ibadah umrah, lalu kemudian melaksanakan tawaf. Beliau Rasulullah SAW mengecup Hajar Aswad. Itu model pertama. Tetapi ketika pada saat Fathu Makkah 2 kali Rasulullah melaksanakan ibadah umrah. Jadi umrah yang pertama Nabi pada saat Fathu Makkah Nabi di atas onta, lalu kemudian mengambil tongkatnya, lalu kemudian mencium menyentuh Hajar Aswad. Jadi model kedua. Kemudian model ketiga di tahun yang sama, Nabi cara memberi salam kepada Hajar Aswad itu dengan jalan mengusap Hajar Aswad. Tetapi pada saat tahun ke-10 Hijriah Haji Wada, Nabi sudah tidak lagi mencium Hajar Aswad, tidak lagi menggunakan tongkat, tidak lagi mengusap, tetapi dia memberi salam dari jauh. Persis dengan yang lebih banyak dilakukan oleh para jemaah haji ini dengan mencium Hajar Aswad dengan mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di saat tahun ke-10 Hijriah inilah dijelaskan secara detail kepada sahabat-sahabatnya, kepada para sahabat untuk bagaimana melaksanakan tata cara melaksanakan ibadah haji secara rinci. Di saat tanggal 8 Zulhijjah Nabi meninggalkan kota Mekah menuju ke Mina, mendirikan tenda, lalu kemudian membagikan air zam-zam kepada seluruh para jemaah haji. Lalu kemudian itu disebut hari ini dengan sebutan di dalam buku fikih haji disebut sebagai hari Tarwiyah. Lalu kemudian
ke Arafah, kembali lagi ke Mina untuk melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Nah, inilah tata cara dilaksanakan mulai daripada Nabi Ibrahim alaihissalam sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, teman-teman Facebooker yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 45 menit sudah kami sampaikan tentang sejarah perhajian. Mudah-mudahan insya Allah ini adalah merupakan awal, dan insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan sudah memasuki tahap awal bagaimana pengertian tata cara, syarat, rukun, hukum-hukum daripada perhajian, disertai dengan beberapa contoh-contoh yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW, dan juga contoh-contoh yang dilaksanakan oleh umumnya jemaah haji dari Indonesia. Ya, inilah yang sempat kami sampaikan. Kami tidak bisa melihat beberapa komentar. Ya, kami dari Gus Durian, IKPMI, Nahdlatul Ulama Provinsi Gorontalo, netizen menyampaikan terima kasih kepada semua kita yang sudah terlibat di dalam program ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan insya Allah kita semua beroleh rahmat, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan insya Allah sebelum kita akhiri, kita kembali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan para jemaah haji yang menunggu sampai masa keberangkatan itu akan diringankan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah, diberikan kesabaran penantian sampai kepada tahap pemberangkatan. Dan insya Allah mudah-mudahan dengan begitu juga para pemirsa pencinta netizen, meskipun belum menjadi daftar tunggu jemaah haji, dengan menyaksikan video ini, live FB ini, mudah-mudahan akan digerakkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang melimpah, sehingga dia juga akan digerakkan hatinya oleh Allah untuk